Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes. Tadi kita melihat latar belakang atau pendahuluan pada percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan itu di sumur Yakub. Nah, sekarang di sini kita akan melihat pasal 4 ayat 7 sampai 15, separuhlah dari percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Pasal 4 ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, beri aku minum, dos moi pien. Ya, dengan kata-kata yang singkat, berilah aku minum, beri aku minum. Bukan berilah, beri aku minum. Ya, pada umumnya, perempuan pergi ke sumur menimba air pada waktu pagi, supaya ada untuk menyediakan air di rumah mereka. Tetapi perempuan ini kira-kira jam 12 siang dia pergi menimba air. Mengapa? Ya, tidak dinyatakan, kita tidak dapat menjadi pasti, tetapi mungkin dia tidak mau ke sumur itu pada pagi hari, di mana dia harus bergaul atau berbicara atau dihina oleh ibu-ibu lain yang berkumpul di situ untuk menimba air. Tidak ada kepastian, tapi mungkin dia menghindari ejekan pergi siang hari ke sumur. Dan biasanya Rabi Israel tidak mau bicara dengan perempuan, tetapi itu tidak menghalangi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kita membaca tadi sebelumnya, dia haus. Dia tidak pura-pura haus, dia sungguh haus. Dia menjadi manusia dan dia haus karena berjalan jauh tengah hari haus. Pasal 4 ayat 8, sebab murid-murid telah pergi ke kota membeli makanan. Ini juga merupakan suatu khas Yohanes, suatu penjelasan yang khas Yohanes. Ayat ini boleh dicatat dalam kurung. Penjelasan. Sesuai kebiasaan Yohanes. Penjelasan. Karena mungkin kita akan bertanya, dia punya murid. Mengapa murid tidak menimba air? Mengapa dia harus berbicara dengan perempuan itu? Ada murid harus menimba air, menyediakan air untuk rabi mereka. Tetapi murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Pasal 4 ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak memakai piring bersama dengan orang Samaria. Apa kalimat itu? Sebab orang Yahudi tidak memakai piring bersama dengan orang Samaria. Mungkin itu kata perempuan itu, tetapi saya rasa barangkali ini juga penjelasan dari Yohanes sesuai kebiasaan Yohanes untuk memberi penjelasan. Karena tanpa penjelasan, orang Yunani misalnya tidak akan paham sikap atau tanggapan perempuan itu. Tetapi ada penjelasan. Orang Yahudi tidak memakai piring bersama dengan orang Samaria. Sebenarnya kata memakai piring, Yunaninya sukraomai, berarti memakai bersama. Sebenarnya tidak ada kata piring di situ. Kita tambah kata piring supaya kalimat itu dapat dipahami. Tetapi mungkin harfiah boleh, sebab orang Yahudi tidak memakai bersama, memakai apa-apa bersama dengan orang Samaria. Ya, dengan kata lain, jika aku menimba air buat Tuhan, aku harus memakai timba yang telah kusentuh. Dan kamu orang Yahudi tidak mau memakai apa-apa yang telah disentuh orang Samaria. Ya. Dan meskipun demikian, sebenarnya tradisi dan ajaran rabi-rabi Israel sebenarnya tidak konsisten mengenai hal ini. Ada seorang rabi mengizinkan orang Yahudi makan bersama dengan orang Samaria. Tetapi rabi-rabi yang lain berkata,
makan roti yang dimasak oleh orang Samaria itu sama dengan makan daging babi. Ya, mereka orang Yahudi menganggap orang Samaria sebagai orang najis. Dan ini sampai ini orang Yahudi yang beragama, yang kuat agama, jika mereka terpaksa mengucapkan kata yang najis menurut mereka, kata Samaria, mereka akan meludah untuk membersihkan, menahirkan mulut mereka. Jadi ini perasaan yang cukup tajam menurut tradisi orang Yahudi. Di dalam karangan rabi-rabi Yahudi itu ditulis peraturan, jika seorang Yahudi berjalan dan misalnya di luar kota dan menemui buah-buahan yang jatuh di pinggir jalan, buah itu boleh dimakan, dianggap tahir, boleh dimakan. Kecuali jalan itu banyak orang Samaria lewat di situ. Jika banyak orang Samaria biasa di situ, tidak boleh menyentuh buah yang jatuh di pinggir jalan, karena barangkali sudah najis disentuh oleh orang Samaria. Di karangan lain, ada cerita mengenai seorang rabi Israel, dia mau pergi ke Yafa, tetapi tersesat di jalan. Dia menemui seorang perempuan, orang Samaria, dan bertanya sopan santun kata-kata seperti ini. Mungkin seperti ini katanya. Maaf, tidak mau mengganggu, tetapi boleh saya ini bertanya, jalan mana menuju ke Yafa? Sopan santun. Perempuan itu menegur rabi itu dan berkata, kamu Yahudi, aku Samaria. Kamu harus berkata, Yafa, mana? Jadi sikap itu sudah diketahui, sudah umum antara Yahudi dan Samaria. Sebenarnya kita tidak tahu secara tertentu, secara spesifik sikap hati perempuan itu. Apa dia mengejek rabi itu yang haus? Dia haus tapi dia tidak mau mengikuti peraturan sosial? Atau dia memang heran dan sungguh dia ingin tahu mengapa rabi itu dari Galilea berani berbicara dengan dia. Pasal 4 ayat 10. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Tuhan Yesus tidak menetap dengan masalah dia haus, dengan masalah kebiasaan orang Yahudi. Dia memajukan percakapan itu menuju masalah hidup yang kekal dan menuju masalah identitas dia. Apa arti khusus dari karunia Allah ini? Ada metafora, ada kiasan di sini. Di dalam kiasan itu, minum dari air yang ia berikan, ini menceritakan, ini merujuk pada menerima hidup kekal. Sama seperti air jasmani menyegarkan dan memungkinkan hidup jasmani, demikian juga air, katakan air Injil membawa hidup, bukan hidup jasmani, hidup kekal. Di dalam video di dalam bagian pendahuluan, boleh belajar mengenai masalah kata-kata atau ungkapan ambigu di Injil Yohanes. Air hidup juga merupakan ungkapan yang ambigu di Injil Yohanes, di sini di Injil Yohanes, karena air hidup sering berarti air yang mengalir dan bukan air yang menetap di situ, tidak mengalir. Walaupun perempuan itu barangkali tidak tangkap hal itu langsung, barangkali perempuan itu berpikir, oh,
air hidup maksudnya air mengalir, air yang mengalir. Dia pikir seperti itu pasti. Kita, pembaca yang sudah tahu Injil Yohanes, kita memahami bahwa air hidup adalah air yang membawa hidup kekal. Kita paham, tetapi ungkapan ini bersifat ambigu dan perempuan itu dia pasti dia berpikir, ya maksudnya air yang mengalir. Sama seperti tadi pasal 3, Nikodemus berpikir bahwa Tuhan Yesus berkata, oh kamu harus lahir baru masuk ke dalam rahim ibunya dan lahir sekali lagi, lahir untuk kedua kali. Dia tidak paham. Demikian juga perempuan ini tidak paham. Kesalahpahaman juga merupakan ciri khas di Injil Yohanes. Tuhan Yesus mengucapkan sesuatu, apa yang dia katakan tidak dipahami, mereka salah paham, kemudian Tuhan Yesus atau Yohanes menjelaskan lebih lanjut. Ya, rabi-rabi Israel sebenarnya tidak memakai ungkapan air hidup sebagai kiasan, tetapi sebenarnya pengarang-pengarang Samaria memakai kiasan itu. Dan kiasan ini juga dipakai di dalam Perjanjian Lama. Misalnya, Yeremia pasal 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup. Makor Maim Chaim. Maim Chaim, air hidup. Tuhan Allah adalah sumber air hidup. Makor Maim Chaim. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Dan mengenai hari Tuhan, Zakaria pasal 14 ayat 8 berkata, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan, Maim Chaim, dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke Laut Timur dan setengah lagi mengalir ke Laut Barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Akan mengalir air kehidupan. Maim Chaim. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38-39, ungkapan air hidup merujuk pada Roh Kudus. Barangkali ungkapan itu juga merujuk pada Roh Kudus di sini, tetapi tidak dikatakan langsung. Kesalahpahaman perempuan ini mirip kesalahpahaman Nikodemus di pasal 3, tetapi perempuan yang hina ini, dia lebih berhasil dan dia sungguh memahami maksud Tuhan Yesus sampai dia membawa orang-orang lain kepada Tuhan Yesus. Jauh berbeda Nikodemus yang lambat memahami maksud Tuhan Yesus Kristus. Pasal 4 ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Nah, dia berkata air hidup, boleh diterjemahkan air hidup, tapi boleh juga diterjemahkan sesuai paham perempuan itu, dari manakah engkau memperoleh air yang mengalir itu? Di sini diterjemahkan, Tuhan, engkau tidak punya timba. Tuhan, ini kata kurios. Kata kurios boleh kadang berarti Tuhan, kadang juga berarti Tuhan. Di sini perempuan ini dia tidak menganggap rabi itu yang duduk di pinggir sumur sebagai Tuhan semesta alam. Dia menganggap rabi itu sebagai seorang rabi. Maka dia sopan santun, dia berkata, Tuhan, saya mengingat bahasa Jawa, Gusti. Gusti dapat berarti Tuhan, Gusti juga dapat berarti Tuhan.
jika saya tidak salah paham dan salah ingat ya. Demikian juga kata kurios yang dipakai di sini dapat berarti Tuan, kata yang sopan itu, dapat juga berarti Tuhan. Di sini berarti Tuhan. Kata ini dipakai lebih dari 8.000 kali di dalam Septuaginta, yaitu terjemahan Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Dan sering kata kurios dipakai untuk menerjemahkan nama Allah di dalam Perjanjian Lama, yaitu Yahweh. Dalam terjemahan kita, mungkin kita akan melihat seringkali nama Yahweh diterjemahkan Tuhan dengan huruf besar. Ya, kata kurios di Septuaginta dipakai menerjemahkan kata Yahweh. Dan ini dapat juga muncul di Perjanjian Baru. Yohanes pasal 1 ayat 23, Yohanes Pembaptis memakai kata kurios mengutip dari Perjanjian Lama di mana aslinya adalah nama Yahweh. Tetapi sekali lagi, kata kurios juga dapat berarti Tuhan. Tuhan atau Tuhan. Dan kita perlu melihat konteks dari kata itu untuk menentukan apa yang dimaksudkan Tuhan atau Tuhan. Kata ini, kurios, apa sebagai Tuhan atau sebagai Tuhan, dipakai 53 kali di dalam bahasa Yunani, Perjanjian Baru bahasa Yunani. Dan dia berkata, sumur ini amat dalam. Istilah yang dipakai di sini untuk sumur ini, fre'ar. Bukan pege yang tadi kita melihat di dalam pasal 4 ayat 6. Kata fre'ar ini menyatakan bahwa lewat lubang orang pakai timba untuk menimba air itu. Kata ini juga dipakai dalam ayat yang berikut. Mungkin ada orang yang berkata, hey, PG apa fre'ar? Ini kontradiksi. Satu ayat berkata PG, satu ayat berarti berkata fre'ar. Wah, ada kesalahan di dalam Injil Yohanes. Apa PG, apa fre'ar? Tetapi itu tidak benar. Sikap itu tidak benar. Ada sumur di situ, dan dari satu segi itu PG, dari satu segi yang lain itu fre'ar. Sumur ini adalah fre'ar karena harus memakai timba untuk menimba air di situ. Dan sumber air yang sama, juga dia PG karena sumber air itu, di sumber air di bawah itu ada air mengalir. Jadi tidak ada kontradiksi di sini. Ya, kembali ke kata perempuan ini, Tuan, engkau tidak punya timba, dari mana engkau memperoleh air yang mengalir itu? Dia salah paham. Dari satu segi, keberatan dia atau pertanyaan dia masuk akal. Jika kita pergi sekarang ke sana, kita boleh melihat dalamnya sumur itu, dalamnya kira-kira 30 meter. Perlu ada timba. Nah, oleh karena ungkapan air hidup mempunyai dua arti, dia harus memilih antara dua arti. Apa air yang membawa hidup atau air yang mengalir. Dia sama seperti Nikodemus, dia memilih arti yang salah. Pasal 4 ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Wah, ayat ini, perkataan ini dari perempuan ini adalah salah satu pernyataan yang bersifat ironis, sangat ironis ini. Dia tidak paham bahwa Rabi itu menciptakan Yakub dan jauh lebih besar.
adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Dia dia jauh lebih besar, jauh lebih besar. Jadi, ya bersifat ironis ini. Ya, tapi sebenarnya kita tidak boleh menertawakan perempuan ini yang begitu bangga karena ternak Yakub pernah minum dari sumur ini. Kita yang mengenal Allah yang hidup, kita juga dapat memikirkan, merenungkan apa yang kita banggakan yang sebenarnya tidak layak seperti perempuan itu. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 53, orang-orang Yahudi mengajukan pertanyaan yang sama, tetapi nama Yakub diganti menjadi Abraham. Baik di dalam pasal 4 ayat 12 maupun di dalam pasal 8 ayat 53, pertanyaan dikemukakan dengan sikap skeptis, sikap meragukan. Dan kenyataan yang dipahami oleh pembaca ya bersifat ironis. Perempuan ini tidak sadar bahwa Tuhan Yesus jauh lebih besar. Dan seperti dikatakan di dalam video dalam bagian pendahuluan, banyak pernyataan di Injil Yohanes bersifat ironis seperti ini. Pasal 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di sini Tuhan Yesus membandingkan dua macam air. Ada air sumur Yakub, minum air ini ya nanti harus minum lagi. Dibandingkan dengan air yang Tuhan Yesus sediakan, yaitu air hidup yang menjadi mata air, itu kata PG, di dalam dirinya. Terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di sini kita mengingat Yohanes pasal 1 ayat 17. Sebab hukum Torah diberikan oleh Musa. Di situ ada Yakub dan sumur Yakub. Dengan air yang, luar biasa, bersejarah air sumur Yakub. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran dan juga air hidup datang oleh Tuhan Yesus. Jadi sama seperti di pasal 1 ayat 17 ada kontras antara Musa dan Tuhan Yesus Kristus, ada kontras antara hukum Torah dan kasih karunia dan kebenaran. Demikian juga di dalam percakapan ini ada kontras antara air sumur Yakub yang bersejarah dan yang sangat terkait dengan hukum Torah dan air hidup yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pasal 7, Injil Yohanes pasal 7 ayat 38, Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Demikian juga kita boleh merenungkan Mazmur pasal 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Di situ juga kehausan jasmani dipakai untuk menceritakan kehausan rohani, kerinduan kita untuk mengenal Allah. Beberapa ayat dari kitab Yesaya juga searah dengan firman ini. Misalnya, Yesaya pasal 12 ayat 3,
maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ya. Pasal 44 ayat 3, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas cucumu. Dan Yesaya pasal 49 ayat 10, mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Dan ayat kesukaan saya sendiri, Yesaya pasal 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai wang, marilah, terimalah gandum tanpa wang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Tapi berkait erat dengan firman kita di Injil Yohanes, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Ya, bukan air jasmani yang dimaksudkan di situ. Apa yang dijanjikan di dalam kitab Yesaya dan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 14 akan digenapi pada akhir zaman dan juga sedang digenapi pada masa kini. Ini juga merupakan contoh dari apa yang disebut kehadiran masa depan sekarang di Injil Yohanes. Pasal 4 ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuan, kurios ya, Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dia sudah tertarik sekarang pada Tuhan Yesus Kristus. Percakapan ini maju, tetapi dia masih menganggap Tuhan Yesus sebagai seperti mungkin penjual air yang bersifat magis. Seperti penjual jimat hampir. Jadi dia maju dari sikap mengejek pada yang ada di permulaan percakapan. Tetapi permohonan ini dia boleh diberikan air yang luar biasa itu masih belum sempurna. Ya, ada kemajuan tetapi masih belum sempurna. Tuhan Yesus sudah memajukan percakapan, sudah menarik perempuan itu lebih dekat pada kebenaran dan pada hidup yang kekal, tetapi masih harus ada kemajuan yang lebih lanjut. Dan di dalam video berikut, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus memajukan percakapan dan tujuannya sampai perempuan itu, ya luar biasa hasilnya.